kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Puji dan sembahkan kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah. Selamat pagi sahabat. Mari siapkan hatimu untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan.
Bersyukur untuk semua yang Tuhan buat atas hidup kita sepanjang pekan kemarin. Mari bersatu hati dalam doa. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu atas hidup kami. Kami boleh beristirahat khusus malam ini. Dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kami mau datang kepadamu, kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia, puji Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama pujikan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, aku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
kami yakin Kau hadir di sini ya Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tempat ini. Saat kami memuji-Mu, menyembah-Mu, menundukkan hati kami Tuhan, menaikkan pujian, ucapan syukur. Kami berterima kasih atas semuanya ya Tuhan, yang tidak pernah bisa terkatakan dengan lidah bibir kami. Terima kasih untuk hari Sabtu yang luar biasa, Sabtu minggu yang kedua, di mana kami menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, untuk besok kami bisa beribadah bersama-sama lagi di gereja kami masing-masing. Kami bisa tahu Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk Sabtu ini. Walaupun kami tidak ada di lokasi yang sama, kami tahu kami bisa saling menguatkan Tuhan. Kami masih bisa saling mendoakan. Kami bisa saling bersaksi satu dengan yang lain. Dan kami tahu kami sama-sama melakukan sel grup udara, komsel udara, di mana satu dengan yang lain bisa saling sama-sama berinteraksi Tuhan. Pagi hari ini, biarlah selamat pagi sahabat bukan jadi selamat pagi sahabat biasa seperti hari Sabtu-Sabtu yang lain. Kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah hari penuh ucapan syukur. Hari ini adalah hari yang penuh mujizat Tuhan. Hari yang penuh kesembuhan di dalam Tuhan. Apapun yang mustahil sudah kami capai di dalam nama Yesus karena kemurahan-Mu saja. Terima kasih Bapa untuk kesembuhan. Terima kasih untuk mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang selalu Kau berikan buat semua yang lemah. Terima kasih untuk kelepasan dan kelegaan buat semua yang terbelenggu Tuhan. Semua yang terikat Tuhan. Bila pagi hari ini ajari hamba-Mu Tuhan untuk berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Dan kami tahu banyak kelepasan terjadi, hati yang baru terjadi karena Engkau Tuhan yang membuat hati kami baru. Ajari semua Tuhan, jemaat online selamat pagi sahabat, untuk punya roh wahyu, hikmat, dan pengertian. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Apapun yang terjadi, apapun kami melakukan secara langsung online, pukul 5 pagi hari Sabtu, ataupun kami siaran tunda, kami percaya, kami mau tunduk di bawah kaki-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya bahwa kita dicintai Tuhan, diberikan hati yang baru, diberikan pengetahuan, kasih-Nya, kesembuhannya, dan berkat-Nya. Kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini kita ketemu lagi di minggu kedua bulan Agustus. Kita masuk dalam bulan kemerdekaan negara kita tercinta ke-81 tahun. Kita percaya semakin hari kita semakin dewasa di dalam Tuhan, kita berproses bersama Tuhan, dan kita tahu kalau berkat itu sudah disediakan, itu pasti hati kita sudah diperbarui. Karena kita sudah banyak belajar berkali-kali, Tuhan selalu berproses dengan hati. Hari ini saya akan sharing, kalau saya diberikan beri tema, ketika Tuhan tidak sedang mengubah keadaan, Dia sedang memperbarui hati kita. Saudara. Kenapa Tuhan diam? Mungkin bukan doanya yang salah, tapi hati kita yang mungkin ada yang salah. Nah, itulah kenapa di Selamat Pagi Sahabat ini pernahkah kita masih mengalami, mata masih ingat doa-doa di saat doa itu mentok. Kita sudah beri bantu dengan puasa. Katanya orang, kalau doamu nggak kejawab puasa dong. Kan? Kita sudah puasa, kita melayani, kita memberi sesuai apa yang kita digerakkan Roh Kudus. Bahkan kita nggak cuman puasa, nggak cuman melayani, nggak cuman memberi, kita malah sudah nangis, saudara. Nah, itu. Tapi langit seperti tanda petik diam. Banyak orang langsung mikir Tuhan sedang menghukum saya. Belum tentu, saudara. Padahal itu belum tentu, memang belum tentu, Tuhan. Kadang Tuhan itu diam karena Dia sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada menjawab doa, saudara. Minggu-minggu ini saya diproses dengan keajaiban yang luar biasa, di luar pikiran kami. Ya, selama saya nanti sudah siap untuk bersaksi, saya akan bersaksi buat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya itu bukan kemampuan kami tahu itu murni karena kekuatan Tuhan. Namun
Kami sudah memperolehnya dan kami tahu hanya tunggu Tuhan betul-betul menyiapkan waktu yang tepat untuk bisa. Tuhan harus izinkan kami untuk sharing dulu baru saya sharing, saudara. Nah, kenapa itu bisa menjadi sesuatu yang besar? Saya percaya karena Tuhan mungkin belum menjawab doa-doa saya yang mungkin kecil, saudara. Coba kalau semua doa dijawab, ya kan nggak akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itulah kenapa kalau sampai kadang Tuhan tuh diam terhadap doa kita, itu karena dia sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada menjawab doa, saudara. Dia sedang mengoperasi hati kita. Karena Tuhan tahu ketika hati kita belum berubah, ya mukjizat kalau terjadi begitu besar akan menghancurkan hidup Anda dan saya. Nah, mari kita lihat untuk ayat pembuka pagi hari ini. Kita akan lihat Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, saudara. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Di awal itu dikatakan hatimu, saudara. Bagaimana bisa segenap jiwa, bagaimana segenap kekuatan kalau hati kita nggak ada di sana. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak berkata, kasihilah aku dengan kekayaanmu. Walaupun nanti ujung-ujungnya kita akan diproses. Bahwa kita menyembah Tuhan dengan kekayaan kita. Tuhan tidak berkata, kasihilah aku dengan pelayananmu. Walaupun kita tahu itu juga penting. Memang kita melayani Tuhan karena Tuhan mencintai kita terlebih dahulu. Mengasihi kita terlebih dahulu. Tapi Tuhan tidak berkata, kasihilah aku dengan pelayananmu di awalnya. Tuhan tidak berkata, kasihilah aku dengan jabatanmu. Saudara. Tapi apa yang Tuhan katakan di Ulangan 6 ayat 5, kasihilah aku, kata Tuhan, dengan hatimu. Saudara. Karena Tuhan selalu melihat hati terlebih dahulu. Ini jadi dasar seluruh sharing Selamat Pagi Sahabat pagi hari ini. Bahwa kasih Tuhan itu berawal dari kondisi hati, kondisi kita di hati, bukan hanya aktivitas rohani. Nah, saudara, kalau Anda punya mobil Mercedes, Bapak Ibu punya mobil Mercedes, masih baru, bodi mengkilap, interior luar biasa mewah, mahal, interior bersih, velgnya pun mungkin sudah diganti yang variasi, mahal. Wah, kalau bicara gitu tuh anak saya paling senang, saudara. Tapi masalahnya mesinnya rusak. Mau sebagus apapun kalau mesinnya rusak, ada trouble, kan mobil itu tidak akan sampai tujuan, saudara. Begitu juga manusia. Orang bisa terlihat rohani, rajin ke gereja, rajin melayani, tapi mesin rohaninya, yaitu hatinya, sudah rusak. Poin yang pertama yang saya mau sharingkan pada Bapak Ibu semuanya, para sahabat, di Selamat Pagi Sahabat Sabtu yang kedua bulan Agustus ini, yang pertama, Tuhan lebih tertarik memperbaiki hati daripada memperbaiki keadaan. Loh Pak, nah saya ini hatinya bisa soak loh Pak, kalau pekerjaan saya, keadaan saya sekarang, ekonomi rumah tangga saya, penyakit saya, permasalahan family problem di keluarga, masalah saya yang begitu banyak yang saya tidak mungkin sharing di YouTube, Pak, katanya. Ini akan jadi bahaya loh, Pak. Ujung-ujungnya hati saya akan menjadi suram. Nah, kan kalau kita mau fair, kita mau merenung sebentar, penyebabnya itu apa? Penyebabnya kan tadinya di hati, tuh, saudara. Nah, Tuhan tuh kalau ngasih Anda solusi, hatinya nggak diperbaiki, nanti masalahnya jatuh yang lebih parah. Ya kan? Orang kalau sudah kena masalah tidak jujur. Karena minggu-minggu ini tim kami di salah satu klien tuh sudah curiga dengan salah satu divisi keuangan. Ada sesuatu yang aneh. Komplotan di tempat klien. Lalu secara mendadak langsung disidang. Apa omongan orang-orang yang merasa dirinya salah tapi tidak mau ketahuan. Ya tambah getahnya tambah luar biasa. Jadi ini uangnya yang dibawa kamu nih berapa? Ya sekian. Wah.
Dan ini uangnya di mana? Dibuka berangkasnya. Ini sejumlah sekian ratus jutaan di mana? Oh, lagi ditukarkan. Wah, tatapan matanya kayak menantang. Saya beritahu saudara, Anda mau sama Tuhan mau pakai tampang tidak berdosa, suci dalam debu. Anda mau pakai tampang seakan-akan benar. Tuhan di sana itu tahu dengan hati. Lawang manusia aja tim kami tahu kok. Kalau itu ada penyalahgunaan kekuasaan, langsung dipecat hari itu juga. Big Boss-nya ngomong pecat sekarang karena ada kebohongan. Daya timmu yang ini mana? Oh, sedang pergi tukar uang. Timmu yang ini mana? Oh, sedang tukar uang di daerah sana. Padahal sekarang itu ada aplikasi yang canggih. Omongannya kemana-kemana tuh ketahuan semua. Aplikasi bisa melihat kondisi kita tuh sekarang ada di mana, ketahuan. Dari kebohongan satu kepada kebohongan yang lain. Itu pekerjaan. Bagaimana dengan rumah tangga? Apakah Anda berani handphone Anda diberikan passwordnya kepada anak Anda dan suami Anda? Berikan passwordnya kepada anak Anda dan istri Anda. Belak-belakan dibuka. Kami nggak ada yang disembunyikan, dibuka semua. Instagram istri saya ada di handphone saya. Instagram saya dipegang istri saya. Kami tahu passwordnya. Kami nggak urusan, nggak ada yang kami sembunyikan. Walaupun itu pun sekarang kan canggih-canggih. Habis WhatsApp sama selingkuhan langsung delete chat, ya kan? Padahal Anda nggak tahu kan? Itu bisa ditarik balik loh, saudara. Ini pada wajah yang mulai selingkuh mulai bingung. Aduh, bisa tarik balik loh. Anda pikir dari mana polisi itu mengecek semua bentuk kejahatan? Bisa di-track dari mana? Semua bisa terbukti, saudara. Bahkan nomor Anda mau dibuang, Anda ganti nomor baru, nomor lama yang puluhan tahun yang lalu bisa kebuka semua. Percuma kita diperbaiki keadaan oleh Tuhan, tapi kita nggak punya perbedaan, nggak punya komitmen, nggak punya pertobatan untuk memperbaiki hati kita. Maka poin yang pertama yang saya mau sharingkan, Tuhan tuh lebih tertarik memperbaiki hati daripada memperbaiki keadaan. Yesaya 29 ayat 13 dikatakan begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Perhatikan, Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku, kata Tuhan, dengan bibirnya. Di belakangnya nggak enak, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh, saudara. Tuhan berkata, aku tidak butuh bibirmu. Aku tidak mau apa yang kau tampilkan. Aku hanya mau hatimu, saudara. Hati itu yang paling penting, saudara. Itu ketegasan, menegaskan bahwa seseorang itu dapat beribadah secara lahiriah, tapi hatinya tetap jauh dari Tuhan. Kadang yang harus berbaik itu bukan pasangan kita loh, saudara. Suami saya tuh ya, wah, ngomong A sampai Z itu yang jelek-jelek. Dan itu diomongkan kepada orang lain, baik yang kenal maupun tidak kenal. Supaya validasi Anda, sekarang zamannya validasi katanya, betul ya? Validasi. Ratingnya naik. Siapa menjatuhkan siapa? Yang menjatuhkan dia pikir ratingnya naik. Suami saya itu nggak berguna. Begini. Wah, supaya validasinya naik. Padahal Anda nggak tahu. Semakin Anda nggak bisa menjaga keluarga yang Tuhan percayakan, Anda malah buka kejelekannya kepada orang lain. Semakin orang lain itu cuman batin, saudara. La ilaha illallah. Kok ada ya orang menjelekkan pasangan hidupnya sendiri ya? Satu ranjang lagi, satu kamar lagi.
Saudara, kadang yang diperbaiki bukan bos kita. Anda menjelekkan bos Anda, ternyata kita sendiri menyembunyikan sesuatu, terus ngelek-ngelek bos awake dhewe. Ternyata yang harus diperbaiki ternyata bukan bos kita, ternyata yang diperbaiki itu bukan ekonomi kita, saudara. Bukan ternyata hati kita ternyata. Pagi hari ini saya harus ngomong dengan hati, yo. Maksudnya hati-hati. Kalau hati itu adalah, ini cuma perumpamaan. Kalau hati itu adalah gelas, Tuhan nggak pernah menuang anggur baru ke dalam gelas yang penuh lumpur. Benar atau benar, saudara? Betul ya? Ya eman-eman anggurnya atau saudara, anggur baru kok ditaruh di gelas yang penuh lumpur. Lah buat apa? Ini mohon maaf, hari ini saya harus ngomong dengan penekanan. Kalau Anda dalam kondisi sekarang aja bisa melakukan banyak hal yang Tuhan gak suka. Bahkan sampai hari ini saya heran, kenapa kok masalah hati terus ya Tuhan ya? Kalau saya salah, maafkan saya Tuhan. Kalau umatmu salah, tolong saya dikasih tahu cara menjelaskannya yang jelas. Kalau keadaan Anda dan saya masih sama terus, saya beritahu, saya ingatkan, saudara, bertobat, saudara. Nggak ada solusi lain. Jangan jelek-jelekan orang lain. Jangan tunjuk-tunjuk orang lain seakan-akan kita paling benar. Bahaya, saudara. Kalau hati itu adalah gelas. Tuhan tidak mungkin menuang anggur baru ke dalam gelas yang penuh lumpur. Yang setuju taruh tangan kanan di hati. Saya setuju Tuhan. Ampuni kalau ada hati yang mungkin masih banyak lumpurnya. Ampuni Tuhan, ampuni. Poin yang kedua, saudara. Tuhan akan menyunat hati kita. Ini bahasanya agak gak enak, menyunat. Kayak orang lagi sunatan. Ulangan 30 ayat 6 ngomong gini. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu. Jadi saya itu bukan salah ngomong. Wong firman sharing soal sunat. Loh, yang dibayangkan jangan sunatnya pria yang sedang bersunat. Ulangan 30 ayat 6 itu ngajari saya. Dikatakan, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Kalau enggak disunat, bos, kalau enggak disunat, pak, kalau enggak disunat hati kita, bu, maka kita enggak akan bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kalau enggak bisa mengasihi Tuhan, bahasa anak muda sekarang, hari gini, mana bisa kita hidup? Enggak bisa, saudara. Ulangan 30 ayat 6 ngomong dengan jelas, Tuhan akan menyunat hatimu. Penyunatan selalu, maaf saudara ya, maaf ya. Penyunatan selalu menyakitkan. Masalahnya kalau sedang disunat toh ngamuk-ngamuk. Nggak dikasih bius. Loh, ya dibius lah. Kalau dokter sunat dibius, sunat alat kelamin pria ya dibius sudah. Tapi kalau di hati, wah, Anda marah-marah, sudah minta tolong, nggak ada orang Kristen satupun yang menolong saya. Loh, bukan nggak ada yang mau nolong, saudara. Kebetulan yang Anda datangi itu sudah ditutup Tuhan semua. Sehingga dia nggak bisa apa-apa. Tapi aku pengen nolong, tapi nggak bisa, kondisinya nggak bisa. Nah, itu tanda-tanda kita sedang disunat hatinya. Dan saya beritahu, penyunatan itu selalu menyakitkan. Anda sakit? Jangan-jangan sedang disunat. Kenapa? Karena ada bagian yang dipotong. Itu yang membuat sakit. Demikian juga Tuhan.
Dia memotong apa sih? Ego. Dia memotong apa? Kesombongan. Loh, sekelompok karyawan yang menyalahgunakan kekuasaan dalam minggu ini, ada satu orang dipecat, kepalanya. Mereka pandai sekali menjalin hubungan dengan teman-teman yang lain, sehingga mereka merasa eksklusif. Bahasa mereka untouchable team. Wah, karena bosnya terlalu percaya. Setelah diaudit sudah selesai, semua ngaku masing-masing. Matang tuh saudara. Itu artinya penyunatan. Memotong ego, memotong kesombongan, memotong kepahitan, memotong luka, memotong ambisi yang ngawur, memotong ketakutan. Sunat hati itu proses Tuhan membuang bagian yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa semakin kenal sama Dia dan mengasihi Dia. Saya bisa berikan sebuah gambaran. Petani memangkas pohon mangga. Kelihatannya kejam. Pohon mangga enak-enak dipangkas. Loh, justru supaya buahnya lebih banyak. Kadang Tuhan itu sedang memangkas hidup Anda dan saya. Supaya buahnya lebih banyak. Jadi kalau Anda tuh merasa semakin hari Anda lihat pasangan hidup Anda itu tambah jengkel. Pasangan hidup lain tuh ya tidak kayak kamu, kan? Tidak banyak mulut, pinter kerja, mesra lah, apalah. Lu hati-hati loh saudara. Jangan-jangan kalau diruntut-runtut penyebab pasangan hidup kita tuh nggak bisa mesra. Semakin lama semakin cerewet. Jangan-jangan ternyata sumbernya itu berawal dari kita tadinya. Jadi itu hati-hati. Nah kalau sekarang ini sampai Anda itu mulai sadar, iya ya, sampai kapan keluarga ini mau berubah? Sampai kapan keadaan keluargaku, hubunganku dengan teman kerjaku, sampai kapan ya kebohonganku ini terus tak tutup-tutupi? Sampai kapan kemunafikanku dalam pelayanan ditutup-tutupi? Sampai kapan keborokan hatiku yang busuk ini sudah bertahun-tahun bisa terbongkar? Kalau Tuhan tidak memangkas hidup Anda dan saya, saudara. Nggak ada jalan lain, sunat. Ketimbang penyakitan. Poin yang ketiga, saudara. Setelah disunat diapain, Pak? Yang ketiga, Tuhan memberi hati yang baru. Jadi nggak cuma dipotong, dikasih yang baru, saudara. Mari kita lihat Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Perhatikan. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku, hanya besar, yaitu Tuhan, akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi hati yang keras bisa jauh dari mana? Ya karena dari diganti sama Tuhan. Disunat, ganti. Hati yang taat itu karena habis disunat, diganti baru. Yeskiel 36 ayat 26 mengajari saya juga. Aku akan memberikan hati yang baru. Kenapa Tuhan tidak menambal hati yang lama? Tambalan. Mungkin tubles ya. Karena hati lama sudah terlalu keras, sudah tebal. Kita pikir nggak ada yang tahu, padahal tahu semua, cuma diem. Kita pikir nggak ada tim yang curiga kalau kita nggak jujur di kantor, padahal tahu semua. Kita pikir kalau kita malas tuh nggak ada yang ngerasa. Padahal semua orang tahu, yang ini rajin, yang ini malas. Jadi kalau ada apa-apa, percayakan sama yang rajin. Yang malas parkir dulu aja, sampai dia mau berubah jadi rajin. Tapi yang malas ngomong apa? Gini aja nggak apa-apa kok. Karena nggak tahu. Sudah.
Karena sudah mengeras hatinya, hati yang sudah terlalu lama ngeras. Tuhan tidak pernah berkata, aku akan memperbaikinya sedikit. Memangnya bengkel, yang rusak apa itu yang diganti? Enggak. Kalau mobil Mercedes diganti semua, waduh, mahal banget saudara. Tapi Tuhan bukan sistemnya area mana yang rusak, yaitu dululah, yang ini bisa dipakai. Enggak saudara. Tuhan tidak pernah berkata, aku akan memperbaikinya sedikit. Tapi Tuhan ngomong apa? Aku beri yang baru. Yang paham katakan yes. Ketik yang punya iman dan paham betul punya iman, ketik di live chat. Kalau takut hilang di kolom komen. Aku beri yang baru. Akunya besar. Tuhan beri yang baru. Tuhan sendiri yang memberikan hati yang lembut dan baru ketika orang berpaling kepadanya. Ciri-cirinya apa Pak? Hati yang baru. Ngertinya dari mana loh? Casing wajahnya kan sama. Kecuali saya kemana-mana tuh gak ada yang kenal saudara. Saudara saya ngomong, orang gak tahu loh kalau kamu tuh Gustaf Iskandar. Gak ada yang tahu. Kalau tidak berjalan bersama dengan anak dan istri saya, gak ada yang tahu kalau saya Gustaf. Karena turunnya terlalu banyak, terlalu drastis, 61 kilo ya. Tapi kalau hati, cirinya gimana Pak caranya? Kalau nggak bisa mengenali orangnya sudah bertobat, nggak tahu hatinya Pak. Nah, ciri hati yang baru yang saya pelajari, saya coba kumpulkan. Yang pertama, orang itu mudah mengampuni. Orang itu cepat bertobat, cepat sadar dan bertobat, tidak ngulangi. Kalau dia cari gara-gara, dia mudah mengampuni. Dia tidak mudah tersinggung. Padahal dulu, padahal khotbah itu tidak ngomongin dia, saudara. Mukanya itu sudah merah padam, mau marah, tersinggung, padahal nggak ngomongin dia. Namanya khotbah itu kan tergantung Roh Kudus ngomong apa, kan ngomong aja kayak orang cerita itu. Tapi tiba-tiba sekarang tuh di bahasa Jawanya dionek-onek ke depan orang aja, dia cuma senyum, saudara. Ciri hati yang baru gimana? Senang menyembah, suka menyembah, senang menyembah, haus akan firman, mudah mengasihi, saudara, mudah mengampuni. Yang keempat, yang terakhir. Semoga firman ini membekali kita besok. Besok pagi akan dilayani oleh Pak Daniel Geri di kebaktian pagi, dan kebaktian sore akan dilayani oleh Ibu Dini. Saudara. Yang keempat, mintalah Tuhan menciptakan hati yang bersih. Mari kita lihat ayatnya Mazmur 51 ayat 10. Mazmur 51 ayat 10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jadikanlah hatiku tahir. Itu artinya jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Maka kita bisa mendengar kegirangan dan sukacita kalau kita punya hati yang bersih, yang tahir. Dalam bahasa Ibrani kata jadikanlah ayat ini itu artinya dalam bahasa Ibrani tertulis bara, artinya menciptakan. Jadi kata jadikanlah itu artinya dalam bahasa Ibrani itu bara, artinya menciptakan. Kata bara ini sangat istimewa waktu saya pelajari. Ini dipakai pertama kali dalam Kejadian 1 ayat 1. Saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lah, langit dan bumi diciptakan, menciptakannya itu bahasa Ibraninya bara. Sama seperti Mazmur 51 ayat 10. Saudara. Jadikanlah hatiku tahir. Jadikanlah di sini itu bara, menciptakan. Kata ini hampir selalu dipakai untuk pekerjaan Allah, yaitu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Benar-benar baru itu artinya yang lama ya sudah nggak dipakai, dia pakai yang baru. Tuhan pakai yang baru. Bukan sekedar recycle, bukan sekedar memperbaiki, bukan sekedar mendaur ulang. Ketika Daud berdoa, ciptakanlah dalam diriku hati yang bersih. Itu terjemahan yang dalam bahasa harafiahnya dari kata bara. Artinya
Raja Daud tidak sedang meminta Tuhan memperbaiki hatinya, enggak. Tapi minta Tuhan menciptakan hati yang baru. Karena Daud sadar bahwa hati yang telah tercemar dosa enggak cukup cuma ditambal, melainkan butuh karya penciptaan baru dari Allah. Nah, kalau kita menghubungkan antara Mazmur 51 ayat 10 dengan Kejadian 1 ayat pertama, ini duanya memakai kata kerja Ibrani yang sama, yaitu bara, menciptakan. Menurut saya, saudara ya, ini salah satu bagian yang paling kuat pagi hari ini. Untuk membawa Anda dan saya tuh paham bahwa pertobatan sejati bukan sekedar perubahan perilaku, tapi karya penciptaan baru oleh Roh Kudus dalam hati manusia. Orang mudah mengampuni, mudah mengasihi, ya kan? Dia apa-apa dia yo ngalah, diem, haus firman, senang menyembah, gak mudah tersinggung, cepat bertobat, ya karena dia punya hati yang baru, saudara. Gak cuma tambalan, saudara. Itu karya penciptaan baru oleh Roh Kudus dalam hati manusia. Raja Daud memakai kata ciptakan. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang mampu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, manusia bisa memperbaiki perilaku. Apalagi kalau Anda tuh ditegur sama gembala komsel, ditegur sama gembala Anda, ditegur sama teman saudara seiman, ditegur sama orang tuamu, papa mama, ditegur sama saudaramu, sama mertuamu mungkin. Anda bisa memperbaiki perilaku. Anda datang ke psikolog, Anda bisa memperbaiki emosi Anda yang mungkin nggak stabil. Anda sering ikut training, Anda bisa memperbaiki skill atau kemampuan. Tapi perhatikan, hanya Roh Kudus yang bisa menciptakan hati yang baru. Yang setuju katakan yes. Bayangkan rumah yang catnya baru, tampilannya oke, semuanya oke, semua kagum semua. Apik ya, bagus ya rumahmu ya, megah ya rumah, kelihatan baru, besar ya. Sebetulnya nggak kelihatan, sebetulnya luasnya sama, cuma kelihatan baru karena catnya baru. Tapi perhatikan, tapi fondasinya retak. Suatu hari rumah itu akan roboh, saudara. Banyak orang sibuk mengecat hidupnya, tapi Tuhan sedang memperbaiki fondasinya, dan fondasi itu adalah hati. Sebagai kesimpulan pagi hari ini, saudara, jangan kecewa kalau Tuhan tuh belum menjawab semua doamu. Bapak ngomong enak, Bapak dapat mujizat besar, Bapak dapat hal yang luar biasa dalam hidup Bapak. Lah saya mana? Jangan kecewa kalau Tuhan belum menjawab semua doamu. Mungkin Tuhan sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kita pikirkan. Kenapa? Karena Dia sedang menyunat hatimu. Setelah disunat, memberi hati yang baru. Setelah kasih hati yang baru, diciptakan hati yang bersih. Begitu hati kita berubah, cara pikir kita berubah. Cara pikir kita berubah, karakter kita berubah. Kalau karakter kita berubah, maka hubungan kita, relasi dengan kolega, dengan saudara seiman, dengan saudara tidak seiman, dengan lingkungan sehari-hari, dengan cara kita memandang bangsa Indonesia, yang tahun ini kita memperingati kemerdekaan ke-81 tahun. Relasi kita berubah, saudara. Iman kita bertumbuh, hidup kita pun pasti berubah. Yang mau katakan amin. Saya mengajak Anda semua pagi hari ini mengizinkan Tuhan memperbarui hati setiap hari dan menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Ingat Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebelum selesai, mari kita sama-sama naikkan satu pujian sebelum kita menutup ibadah. Selamat pagi sahabat, pagi hari ini. Gengsi masuk masih berkat Tuhan. Oh great the one, oh great the one. Then say my soul
great Thou art. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Tuhan Kau dalam kehidupan kami. Hari ini jangan cuma berkata, Tuhan ubahlah situasiku. Tapi beranilah kita berdoa, saudara. Tuhan, kalau situasiku belum berubah, aku sadar pagi hari ini, ubahlah hatiku terlebih dulu. Ketika hati kita berubah, saudara, kita akan melihat keadaan dengan matanya Tuhan, dari segi matanya Tuhan. Karena Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, yang ingin supaya anak-anaknya mengalami banyak terobosan, mengenal kasih-Nya, mengenal hatinya. Cuman kitanya belum bisa, karena hatinya masih banyak lumpurnya, saudara. Seringkali sebelum melihat mukjizat terjadi di sekitar kita, tanda-tanda mukjizat itu kan mesti ada tanda-tandanya. Kok kelihatannya kok penubuhannya ini ya? Saya juga mengalami mukjizat besar sekali, saudara. Dan saya sudah melihat tanda-tanda itu sejak 2 tahun yang lalu. Baru terjadi saat ini, saudara. Sejak 2 tahun yang lalu tanda-tandanya sudah ada. Tapi saya nggak berani ngomong. Saya cuma melihat tanda-tanda. Kenapa mukjizat besar itu baru terjadi sekarang? Karena hati saya waktu itu belum siap. Ketika kita melihat keadaan dengan matanya Tuhan, sebelum mukjizat terjadi di sekitar kita, saudara, Roh Kudus terlebih dahulu mengadakan mukjizat dalam hati Anda dan saya. Kalau hati Anda dibongkar minggu-minggu ini, yang keluar kata-kata kotor, caci maki, yang selama ini Anda mungkin nggak pernah melakukan itu, nggak pernah dibongkar kayak gitu, Anda sampai kayak gitu kebongkar semua. Berarti kan tidak baik. Artinya Tuhan mengasihi Anda, saudara. Karena Roh Kudus terlebih dahulu mengadakan mukjizat dalam hatimu dan hatiku, sehingga hati kita baru, hati kita bersih, disunat hatinya. Kiranya pagi hari ini Tuhan menemukan dalam hati Anda dan saya hati yang lembut, hati yang haus akan firman, haus akan Dia, dan siap dipakai untuk kemuliaannya. Bagi Anda yang mau didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kalau bukan karena Engkau yang menyadarkan kami, nggak mungkin Tuhan. Kami sadar bahwa semua itu menuju kepada satu titik, yaitu kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Malam hari ini, nanti sampai malam nanti, ajari kami merenung sebelum kami menutup hari ini dengan istirahat malam nanti. Sejak matahari belum terbit pagi hari ini Tuhan, sampai pada terbenamnya nanti. Ajari kami untuk punya hati yang baru. Siap untuk disunat hatinya. Siap untuk diberikan hati yang baru. Siap untuk dibersihkan hatinya. Biarlah kita yang siap, kita aminkan doa berkat ini. Kita doa dengan iman dan terimalah berkat Tuhan atas hidup Anda dan keluarga Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kuat, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan daripada Tuhan. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Mari kan kita sama-sama angkat deklarasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tirukan kata-kata saya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya diberkati, dilindungi, dipimpin, dan dimenangkan. Katakan sama-sama dengan saya, kami hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya dengan kemuliaan Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya, berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita katakan dengan iman, amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Ingat baik-baik, siap-siap menerima ledakan-ledakan terobosan yang luar biasa. Saat hati Anda dan saya siap, kalau saya menerimanya, Anda pasti menerimanya. Selamat menikmati Year of God's Love, Presence and Favor. Hari cintanya Tuhan, hadiratnya dan perkenanannya. Dan kita song-song tahun 2027 dengan luar biasa. Year of God's Glory and Expansion. Tahun kemuliaan Tuhan dan ekspansi, perluasan yang daripada Tuhan. Dan biarlah sukacita selalu melimpah dalam kehidupan Anda dan saya. Salam saya selalu, sampai ketemu besok dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Basho